Baik, selanjutnya Ibu akan memberi contoh lagi, contoh kedua. Jangan bosan ya. Buat anak-anak yang mempunyai contoh-contoh mengenai program linier, masih membahas tentang ini dulu ya, jangan ke nilai optimum dulu. Terus misalnya nggak ngerti cara mengerjakannya atau kamu punya cara lain yang lebih cepat, kalian boleh share di grupnya, boleh berbagi dengan temannya, atau ada yang nggak paham, boleh langsung japri ke Ibu. Contoh kedua ya, misal Ibu punya soal min 2x ditambah y lebih besar dari 6. Oh tadi lebih besar, berarti sekarang kita pakai lebih kecil. Nggak apa-apa, lebih besar aja. Nah, perhatikan, kalau mau pakai cara cepat harus diperhatikan untuk koefisien variabel x-nya. Tapi kalau mau pakai materi yang sebelumnya Ibu pernah ajarkan lewat video, itu juga boleh. Kalau kamu mau pakai cara ini, ingat nilai x-nya dia harus positif. Berarti ini kita bagi dengan negatif. Bukan dibagi, dikali maksudnya. Min 2 dikali min 1, berarti di sini ada 2x. Plus kali min berarti min y. Karena dia dikali dengan negatif, berarti tandanya berubah jadi lebih kecil. Min 6. Itu ya. Paham? Ini karena kita mau merubah tanda negatifnya, berarti otomatis harus dikali dengan negatif lagi. Negatif kali negatif berarti dia jadi positif. Positif kali negatif dia jadi negatif. Tanda pertidaksamaannya jika dikali dengan tanda negatif berarti dia kebalikannya. Dan ini 6 dari positif dikali negatif menjadi negatif. Selanjutnya seperti nomor tadi yang sebelumnya, kita cari titik potongnya dulu atau tipot. Oh mau ganti, yang nggak mau 0 misalnya, mau ganti yang lain boleh, mau ganti x-nya 1 atau y-nya 1 misalnya, boleh. Tapi akan lebih mudah dan tidak ribet itu adalah 0. Karena 0 itu angka yang netral seperti Ibu bilang. Silakan masukkan ke sini ya. Ini soalnya berubah jadi yang ini, jangan pakai yang atas lagi. Karena jika x-nya 0, 2 kali 0, 0. Min y lebih kecil min 6. Berarti kalau y-nya saja lebih kecil 6. Berarti y-nya 6. Sekarang jika y-nya yang 0, berapa x-nya? 2x min 0 lebih kecil min 6. Berarti 2x min 6. Maka x-nya adalah min 3. Oh maaf, ini 6 ya. Sekarang kita masukkan ke bidang kartesiusnya. 0,6. Ini kita tulis 0,6, ini min 3,6. 0,6 berarti ada di atas 6. Sedangkan min 3,0 berarti di sini. Sebelah kiri. Min 3. Kita tarik garisnya. Tolong anggap saja ini garis lurus. Inilah garis dari fungsi 2x min y lebih kecil dari min 6. Ini garis fungsinya. Sekarang kita tentukan di mana HP-nya dan di mana DP-nya, daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Apakah dia ke atasnya, ke kirinya, atau ke kanannya, bawahnya? Lihat kembali ke soal. Lebih kecil. Otomatis tanpa menggunakan titik uji misalnya, tanpa menggunakan titik uji berarti HP-nya itu ada di sebelah kiri garis. Ini ya. Berarti kirinya itu sebelah sana. Semua titik-titik koordinat yang ada di sini itu merupakan HP-nya. Artinya daerah yang bukan HP, daerah yang bukan DP itu harus kita arsir untuk membedakan. Di sini HP-nya.
Penasaran? Apa benar teori ini sesuai? Kita menggunakan titik uji. Tapi Bu, apakah masih boleh menggunakan titik uji kalau sudah pasti ini jawabannya? Tidak sebetulnya. Tapi kalau kamu sudah yakin, gak apa-apa. Ini Ibu hanya mau membuktikan benar apa tidak teori ini. Kita titik uji ya. Satu saja mungkin cukup. Mau berapa? Yang di sini? Yang di sini berarti kalau ke atas min 3, sin 1 ya. Misalnya Ibu punya titik di sini min 3,1. Masukkan 2x min y lebih kecil dari min 6. Min 3 untuk x, 1 untuk y. 2 dikali min 3, min 6. Dikurang 1. Min 7, apakah lebih kecil dari min 6? Negatif 7, apakah dia lebih kecil dari negatif 6? Saat kamu punya hutang, ya, hutang 7, dia lebih kecil enggak dari hutang 6? Bagaimana? Benar. Jadi pernyataan ini memang benar. Negatif 7 itu memang lebih kecil dari negatif 6, walaupun angkanya lebih besar ya, tapi karena sama-sama negatif, semakin besar angkanya itu artinya dia semakin kecil nilainya. Jadi benar, terbukti. Titik-titik koordinat yang ada di daerah ini, itulah yang menjadi HP-nya. Dan yang bukan, di sini akan kita arsir. Ini membuktikan teori yang sudah Ibu sampaikan atau cara mudah yang Ibu sampaikan mengenai penentuan HP ini berarti terbukti. Tapi ingat, hanya dengan satu syarat. Koefisien X-nya dia harus selalu positif. Baik, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang nilai optimum. Nilai optimum itu di dalamnya ada maksimum dan juga minimum. Sama dengan ini, hanya nanti akan ada dua fungsi di situ. Dua fungsi akan kita gabungkan, lalu semakin banyak garis-garis lagi. Jadi ini baru dasarnya saja. Ya, silakan. Nanti kalian bisa tanya-tanya Ibu langsung lewat WA, japri di grup kelas bisa supaya teman-temannya juga tahu, atau langsung ke Ibu juga nggak apa-apa. Ibu terbuka 24 jam buat melayani semua pertanyaan kamu apabila ada yang belum memahami materi sebelumnya dan juga materi hari ini. Ibu harap kalian masih belum puas supaya pembelajaran selanjutnya bisa lebih paham lagi. Makasih ya, sampai jumpa lagi, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.